Oke, pagi ini kita akan belajar tahapan yang keempat adalah menyusun kata kunci ya, supaya judul produk yang kita tampilkan itu mudah ditemukan dan bahkan berada di posisi paling atas. Oke, jadi fokus saja ya, kita susun kata kunci. Nah, untuk menyusun sebuah kata kunci, saya sudah bikin rumus sendiri, ada 3 di sini. Yang pertama adalah kita harus mencari, meriset sendiri apa saja asumsi pencarian umum dari satu judul atau 2 judul yang banyak dicari orang ya. Kemudian yang kedua, kita verifikasi di Google, dan yang ketiga adalah kita verifikasi di pencarian di Shopee. Nah, setelah 3 ini kita dapat, kita catat, baru saya udah bikin catatan juga. Kita akan masuk ke format apa yang diberikan Shopee. Jadi brand, nama produk, spesifikasi produk, size, versi, dan lain-lain. Kemudian kita akan susun dengan sesuai algoritma Shopee ya, yaitu bacanya dari kiri ke kanan. Oke, yang pertama langsung saja kita masuk ke pencarian umum. Jadi maksudnya pencarian umum itu adalah asumsi kita ya, asumsi kita sendiri atau asumsi banyak orang ketika kita mencari sebuah barang itu. Biasanya dia ngetik 1 atau 2 kata atau lebih ya. Misalnya nih, saya ambil contoh di sini, kita coba contoh ya. Misalnya kita di sini mau cari apa ya? Misalnya cari tas. Kita sebagai pria atau laki-laki biasanya kan pertama kita akan pasti tulis tas pria, misalnya tas pria. Udah, kita tulis 1 ya. Oke, ini asumsi kita kan. Kemudian yang kedua, kita pakai 3 kata kunci, tas pria keren misalnya. Oke, yang ketiga, tas, misalnya tasnya kita mau langsung 2 kata kunci tapi sesuai, tas misalnya tas lempang warna hitam, tas lempang hitam misalnya. Pasti kita banyak sendiri ya asumsi-asumsi yang kita susun setiap kita mencari barang ya. Oke, ini adalah asumsi umum. Kemudian setelah selesai ditulis asumsi umum, kita akan memverifikasi ke suggestion pencarian di Google. Oke, kita pakai ini saja dulu. Misalnya sebentar ya, kita masuk ke pencarian Google. Misalnya di sini kita cari tas pria. Nah, ini adalah suggestion atau apa namanya, rekomendasi kata kunci berdasarkan pencarian banyak yang ada di Google ya, gitu ya. Jadi tas pria branded, tas pria keren, tas pria kekinian. Nah, jadi asumsi saya secara pribadi tadi di sini sesuaikan dengan yang ada di Google. Nah, ini nih, tas pria keren. Oke, tas pria keren, tas kekinian. Kita ambil 3, tas kekinian selempang. Kita ambil 3 di sini teman-teman. Memang ini agak rumit ya, tapi nggak rumit kalau dicatat. Tadi kita dapat apa aja ya, tas pria branded, tas pria keren, tas pria kekinian, tas pria branded ini ya di Google, tas pria keren, tas pria kekinian. Jadi ini dari asumsi kita, asumsi pribadi. Terus di sini asumsi Google. Oke. Nah, setelah dapat 2 hal ini, kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu kita asumsi pencarian di Shopee ya. Berarti kita masuk ke Shopee dong. Oke. Kita masuk ke Shopee dulu seperti ini. Sudah agak lemot ya teman-teman. Kita cari asumsi di Shopee. Nah,
masih agak lemot. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi sudah 2, sekarang yang ketiga berdasarkan pencarian di Shopee sendiri ya. Tas. Tadi kita tes 2 kata kunci pria. Nah, di sini teman-teman kita menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 rekomendasi dari kata kunci yang diberikan oleh Shopee itu sendiri. Jadi dari 2 poin ya, dari tas pria, selempang, ransel, punggung, keren, kecil, eger, dan sekolah. Di Google tadi keren ini menempati posisi di saya sudah tulis tadi mana ya, oke. Di Google tadi kita tulis ini yang Google pria keren ada di nomor 2 ya teman-teman. Di Shopee itu ada di nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk asumsi saya juga ada di yang kedua kayak gitu. Nah ini adalah apa namanya, penyesuaian ya antara asumsi yang kita tulis di kolom kita sendiri dengan yang diberikan oleh Google dan yang diberikan Shopee. Kita akan catat lagi di sini. Tas pria selempang. Oke. Terus tas pria ransel. Tas pria tas punggung, malah tulis lagi. Kita ambil apa namanya 1, 2, 3 aja, 4 aja nggak apa-apa untuk Shopee. Tas pria keren. Kita buat di sini. Ini berdasarkan Shopee. Oke teman-teman ya. Oke, setelah selesai seperti ini posisinya, udah saya bikin ini ya, sorry, kita udah bikin 1, 2, 3. Nah ini udah kita temukan nih. Nah sekarang kita akan menyusun. Nah ingat teman-teman ya, untuk susunan itu kita harus sesuaikan dengan format yang diinginkan Shopee. Apa sih algoritma yang diinginkan Shopee? Masuk ke materi kita. Ingat untuk kategori dari Shopee sendiri itu seperti ini ya. Jadi penulisannya itu dari kiri ke kanan, terus dan model format judulnya harus seperti ini supaya nggak di-band. Misalnya ada brandnya dulu, nama produk, kemudian sebut sebagai produk, size, dan variasi lain-lain. Oke. Nah sebelum kita nyusun ke sini teman-teman, kita akan membaca siapa saja yang menang di kata kunci yang pria pertama ini, pria selempang ya. Mohon maaf, kita ambil kata kunci 2 kata kunci dulu, sorry. Tas pria, kita ambil di 2 kata kunci di Shopee. Nah, kita lihat. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi di Shopee itu posisinya seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau yang paling atas nih dia berdasarkan iklan. Kita pakai yang kedua ini. Tas selempang pria, tas selempang, tas pria. Kita ambil katakanlah 2, 3 dari sini ya, 1, 2, 3 atau 1, 2 dulu ini. Kita copy judulnya orang. Nah, posisi apa namanya shop Jeff Clothes ini, dia hari ini ada di posisi paling atas. Dia udah dapat 378 penjualan dan ini dia judulnya tas